5, 4, 3, 2, 1. Yo Breakers, welcome back to channel Break the Chiso, dimana kita akan membahas dunia seputar tokusatsu, anime, dan superhero tentunya. Well, kita akan mengupload konten baru ya, yaitu breakdown. Dimana di konten ini kita akan membreakdown atau mengupas tuntas per scene dari scene awal hingga scene akhir secara tuntas dan subjektif. Dan kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat nge-hype di dunia tokusatsu ya. Siapa lagi kalau bukan Mas Agus dan Mas Pras yang promosi paket Ponix dan paket Streamix dari maaf, bukan Mas Agus. Ini tentang Ultraman Z ya, lagi-lagi Ultraman Z ya, yang diberi judul Ultraman Z Special Movie ya. Namun sebelum lanjut, saya ingatkan kepada kalian jangan lupa klik subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar kalian stay tune dengan video-video baru dari kami. Serta jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian, para breakers, agar dapat menambah wawasan kalian tentang dunia tokusatsu, anime, dan superhero. Ya, aku mungkin agak ngerubah proporsi gaya bicaraku ya, dimana aku promosiin awal-awal ini tentang subscribe-nya ya. Jadi mungkin kedepannya aku bakal kayak gini lagi. Oke, lanjut. Yup, jadi video trailer series Ultraman terbaru atau Ultraman Z ini ya diberi judul Special Movie. Dan isi dari trailer ini tak lain adalah awal kemunculannya si Ultraman Z ini ya. Di awal-awal kita udah ditunjukin ada Ultraman Zero sedang melindungi Ultraman Z, yaitu muridnya sendiri ya. Jadi sekedar fake aja ya, ini Ultraman Z ini adalah muridnya Ultraman Zero ya. Udah gua bilang pas video awal kita tentang Ultraman Z kan. Ya itulah. Ya mungkin barangkali ada yang berpendapat mungkin Ultraman Z ini hanya Ultraman Zero, bukan anaknya Ultraman Zero ya, karena ya udah dijelasin di sini, meski dia punya semacam kayak tanduk atau slugger ya di kepalanya ini, tapi tetap aja dia bukan anaknya Ultraman Zero ya, dia muridnya Ultraman Zero ya, makanya dia punya slugger di kepalanya itu yang lancip-lancip itu loh. Oke, lanjut. Jadi di skin ini berikutnya ada 3 monster yang ditunjukkan, dan salah satu dari mereka yang bentuknya kayak badak itu nyerang Ultraman Z dan Scavenger ya robotnya, si yang ngebantuin Ultraman Z, dan ya bumi diserang. Dan di sini berikutnya ada 3 cahaya berwarna ada kuning, biru, dan merah yang diberikan oleh Ultraman Z kepada Haruki Natsukawa, si aktor pemerannya dalam seri Ultraman Z ini, saat dia dalam kondisi tidak sadarkan diri. Entah karena dia pingsan atau mati suri ya, gak tahu. Nanti bakal dijawab kok pas sudah tayang episode pertamanya. Oke, lanjut. Jadi saat diberikan 3 cahaya medalnya itu, si Natsukawa ini juga mendapatkan Z Riser ya, alat untuk berubah jadi Ultraman Z itu. Ngomongin soal aktornya, Haruki Natsukawa ini diperankan oleh Kosu Hirano ya, udah aku jelaskan di video pertama, dan dia merupakan anggota Storage ya, atau kepanjangannya itu Special Tactical Operation Regimental Airborne and Ground Equipment ya. Panjang banget ya. Dan Haruki Natsukawa ini dia juga seorang yang jago bela diri ya, terutama karate, karena itu salah satu formnya juga memiliki ilmu karate ya. Apa formnya? Nanti kita bahas. Dan memiliki karakteristik jiwa keadilan yang tinggi pokoknya. Dewasa banget gitu ya, namanya juga anggota khusus ya. Dan dia juga punya omongan khasnya yaitu osu. Ya, kalian gak asing kan kata osu? Ya, itu kata-kata penghormatan ya kalau nggak salah buat karate itu, karena dulu aku juga ikut karate juga, makanya aku agak nggak tahu lah, sekedar fun fact aja ya. Lanjut, next scene yang ada sebuah gambaran bangunan storage yang kayak kalian kelihatan seperti miniatur ya, emang miniatur sih. Dan ada scene dimana Natsukawa nembakin monsternya itu pakai sejenis senapan assault rifle ya, entah mirip apa ya, M4 atau apalah, kurang tahu. Dan pas di scene ini juga si gambaran CGI-nya itu realistis banget gitu loh. Jadi kayak monsternya itu beneran ada dan bener nginjakin kakinya ngancurin jalanan kota, dan ini yang menurut gua jadi nilai plus ya. Ini bukan pertama kali sih untuk efek CGI kayak gini, waktu di Out the Movie yang pas di scene kamera jalan-jalan di jembatan itu ya, itu real banget, itu rasa real banget. Oke, lanjut. Next scene ada ditampilkannya keempat anggota Storage ya, dan bahas aktor atau aktrisnya lagi dong. Jadi ada 2 cewek di sini ya. Ya, jadi cewek yang pertama itu adalah Yoko Nakashima, itu diperankan oleh Rima Matsuda ya. Udah dijelaskan di video sebelumnya, yang posisinya agak beda jauh sama Natsukawa. Jadi dia sebagai ace pilot ya, atau bisa dibilang kayak lebih jago di bagian pilot pesawat tempur gitulah. Ya, dan karakternya kayak
cewek feminim biasa gitu, tapi gak terlalu gimana ya, soalnya ya dia juga tentara organisasi gitu kan. Dan cewek selanjutnya yang sekarang lagi rame banget diomongin, soalnya jadi bahan perbandingan dengan Mbak Pirika ya, waifu ya, waifu saya dari Ultraman Taiga ya, yaitu Yuka Ohta yang diperankan oleh Hikari Kuroki ya. Dan dia ini posisinya sebagai ilmuwan ya, jadi setiap ada monster baru itu kayak wah gitu, wow ada penemuan baru ya, rata-rata gitulah. Lanjut tadi pas skin pastinya Mbak Yoko ada di sebuah mobil ya, yang bikin saya salfok, dan kebetulan saya juga pecinta otomotif, jadi kalau nggak dibahas sih ya nggak apa-apa sih. Tapi saya bakal bahas sedikit ya. Jadi mobil futuristik ini adalah Toyota LQ Concept yang diperkenalkan di Tokyo Motor Show 2019 barengan sama Honda S2000 20 tahun anniversary prototype ya. Untuk informasi selengkapnya bisa kalian cari di Google, karena yang kita fokuskan sekarang trail Ultraman-nya, bukan mobilnya. Ya kalau mobil mungkin kalian bisa bahas Chevrolet sama aku secara pribadi ya. Oke, next aktor adalah Shota Hebikura yang diperankan oleh Takaya Aoyagi, atau kalian lebih familiar dengan Juggler ya, karena dia sebelumnya jadi villain atau antagonis di seri Ultraman Orb, dan dia sekarang di Ultraman Z jadi kapten muda yang memimpin organisasi storage ini. Dan karakteristiknya ini dia itu cerdas, ramah pokoknya ya, 180 derajat berbalik dari sifatnya sebagai juggler di serial Ultraman Orb ya. Well, ini pendapatku aja, atau beberapa kalian udah berpendapat gini ya. Ini kayaknya Suburaya ngasih semacam Easter egg ya di sini. Kalau sifat jugglernya ikonik dari Takaya Aoyagi, ini mungkin senyuman seremnya itu ya yang ditampilin itu. Ya gitulah. Kalian tahu sendiri gimana senyumannya juggler itu kan. Ya mungkin beberapa dari kalian ada yang berpendapat gitu ya, bisa di komen lah ya. Dan next scene ada tampilan Natsukawa berada di sebuah kokpit robot Scavenger ya, robotnya storage. Dan menurut gua pribadi ini kayak benar-benar futuristik, soalnya banyak tombol-tombolnya, dan pastinya ya isinya udah kayak kokpit tank gitu, banyak tombol-tombolnya. Dan storage ini sebelum ada Ultraman Z itu mereka bertempur melawan monster-monster pakai robotnya sendiri, dan robotnya itu ada dua ya. Yang ditampilkan di trailernya ini cuma dua. Yang pertama adalah Scavenger, yang kedua adalah Window ya, bukan Windows. Nah setelah ditampilkan robotnya ada seorang aktor lagi, dia itu semacam mekanik atau seorang ahli mesin gitu ya, dan namanya adalah Kojiro Inaba yang diperankan oleh Jun Hashizume. Jadi posisinya di storage ini dia jadi seorang mekanik utama dalam mengurus robot-robot milik storage ini. Dan di trailer ini ada scene dimana latarnya itu di bagian semacam garasi robot-robotnya ya, dan tentunya ini semua CGI, gak nyata ya. Ya gak mungkin lah segede itu dibangun cuma buat syuting beberapa episode doang gitu ya. Oke lanjut. Dan ada scene ditampilkannya aktor yang bernama Direktur Kuriyama ya, yang diperankan oleh Hisashiro Ogura. Yap, dia adalah pembuat aki ya, bukan pembuat Koyomi tapi ya. Dia itu tukang aki di Kamen Rider Wizard ya, pasti kalian kenal lah dengan sama si Hisashiro Ogura ini ya. Dia tuh wajimasan ya, atau tukang aki di Wizard, Kamen Rider Wizard ya, bisa kalian lihat itu sendiri. Karakteristiknya ini suka ceramah gitu lah ya. Ya dong, dia kan pendirinya, masa gak bisa ngasih pencerahan ke anggota anak buahnya. Lanjut ke next scene. Jadi di scene ini ditampilkan Ultra Z Racer, di mana di sini ditampilkan bagaimana cara henshin-nya atau transformnya ya. Jadi Ultraman Z dan collectible itemnya ini yang digunakan Z Racer yaitu Ultra Medal ya. Jadi Ultra Medal ini berisi beberapa kekuatan dari masing-masing pendahulu Ultraman atau Ultraman sebelumnya. Dan sebelum menggunakan Ultra Z Racer ini ada satu benda lagi yang digunakan, yaitu Ultra Access Card ya, yang dimana semacam kartu identitas atau KTP-nya Ultraman itu untuk digunakan untuk henshin jadi Ultraman Z ya, dengan cara dimasukin dulu ke bagian tengah Ultra Z Racer ya, baru bisa dimasukin Ultra Medalnya. Dan ada lagi namanya Ultra Z Holder ya, dan holder ini bisa nampung kurang lebih 18 hingga 21 medal, karena dilihat dari tampilan trailernya ini bisa dilihat itu di atasnya aja ada 3 medal pertama dalam satu slot, dan bagian atas ada 4 slot, jadi 4 kali 3 berapa ya, 12 ya, dan bawahnya itu ada 3 slot, jadi 3 kali 3 hasilnya 9, jadi 12 tambah 9 sama dengan 21 ya, pokoknya sekitar itulah jumlah tampungannya. Jadi bisa nampung banyak, dan ya bentuk holdernya sendiri agak terlalu polos ya, namanya juga buat holder ya, kurang diperhatikan lah unsur seninya gitu. Ya mungkin karena formnya Ultraman Z ini yang ditampilkan cuma berapa ya,
kisaran 3 sampai 4, barisan 3 sampai 4 ya. Itu mungkin total 21 medalnya ini mungkin nggak akan dipakai semua, atau bisa dipakai dalam keadaan ingin menggunakan jurus ya seperti pengalaman di Ultraman Rubu kemarin, dimana ada medalnya si kristalnya si Seven atau Ultraman X itu hanya dipakai buat jurusnya si Rubu Slugger ya. Ya ini sih hal yang maklum sih di Tokusatsu, dimana ada item-item tambahan hanya buat jurus-jurus atau form-form yang notabene-nya tidak terlalu spesial ya. Seperti contohnya berbagai macam mecha di Super Sentai ya, itu tidak merubah form mereka sama sekali, hanya menambahkan unsur-unsur robotnya. Dan jika mungkin mechanya ini spesial atau gimana, itu bakal ngasih wujud armor atau perubahan form bagi Sentai-nya itu sendiri. Tapi kebanyakan sih hanya untuk tambah-tambahan aksesoris robotnya doang. Dan untuk Ultraman ini ya ini digunakan untuk jurus-jurusnya doang ya, seperti kasusnya Rubu kemarin. Dan juga ini kalau untuk di Kamen Rider ini mungkin lebih kayak progreski di Kamen Rider Zero One yang kayak Flaming Tiger, Biting Shark, Freezing Bear, dan lain-lain gitulah ya. Nah, jadi ini hal yang lumrah kalau kebanyakan item cuma dipakai jurus-jurus doang atau sesuatu yang hanya untuk menambah meriah serial mereka saja gitulah ya. Oke lanjut, ada tampilan 3 Ultraman Down untuk digunakan Henshin. Jadi Ultraman Z Alpha H form yaitu adalah Ultraman Zero, Ultra Seven, dan Ultraman Leo. Ini emang gua aja atau kalian ngerasa kalau form Alpha H ini lebih sering ditampilkan ketimbang form dasarnya gitu ya? Dan mungkin ini juga yang bikin kenapa dari trailernya Ultraman Z ini nge-hype banget soalnya si Mayuka tadi. Nah pas Henshin jadi Ultraman Z yang ngucapin Osu ya, itu kan karakteristiknya karate banget itu. Dan berubahlah Natsukawa menjadi Ultraman Z Alpha H form yang jadi basic form dari Ultraman Z. Jadi Alpha H ini katanya ada maksud tersendiri kenapa dijadikan basic form ya. Jadi bukan yang tanduk 1 atau slugger 1 itu ya, tapi Alpha H itu sendiri. Dan juga ini ya kalian bisa tebak sendirilah fighting style-nya, ini mirip kayak Zero banget itu fighting style-nya, yaitu Space Martial Arts ya. Ya ini Zero mendapatkan ilmu ini dari Ultraman Leo ya pada awalnya, sekitar info. Nah ini nanti diteruskan ke Ultraman Z. Jadi Ultraman Z ini bisa menguasai ilmu ke spesial Space Martial Arts ya, atau yang biasa kita kenal sebagai karate atau apalah gitulah, pokoknya bela diri martial arts gitulah. Dan ini Ultraman Z punya senjata yaitu bernama Z Lance Arrow. Suburaya lagi pengen-pengennya hemat banget ini ya. Ya tinggal ditambahin semacam lancip-lancip atau semacam kayak busur gitu ya di atas tombaknya gitu. Ya terlepas dari itu semua, Suburaya hanya ingin hemat budget ya, hemat budget syuting gitu. Tapi selain itu ya mungkin juga target pasaran mainan lah ya untuk S20 plus marketing spesialis. Mungkin nggak sampai S20 plus ya, cuma S3 marketing gitu. Lanjut, dan selain Alpha H ada juga 2 form lainnya dari Ultraman Z ini. Yang kedua yaitu Beta Smash ya. Jadi form ini itu agak kayak lebih keren gitu, soalnya ada otot-ototnya gitu loh, kayak Thunder Blaster atau Magnificent, dan perutnya six pack bro. Itu ada semacam kayak motif topeng, jadi bisa disimpulkan kalau form ini kayak semacam pegulat gitu lah ya. Dan yang ketiga formnya Gamma Future ya, jadi dia kayak pakai kekuatan mistis gitu atau semacam elemen-elemen gitu ya, ngomongnya magic gitu. Jadi dari ketiga form ini, form ketiga ini jadi mistisnya tuh berupa semacam elemen gitulah ya. Ya kalian tahu sendiri lah, Ultraman 3, Dyna, dan Gaia itu adalah unsur yang dipakai di Gamma Future ini ya. Ya, dan tanpa kalian sadari ya, atau ini hanya sekedar kita songong aja atau gimana, ini kayaknya Suburaya ini kayak kasih Easter egg lagi di form-formnya ini ya. Jadi form Beta Smash itu kan Ultra Showa, jadi form Beta Smash ini khusus Showa. Dan Gamma Future ini kan 3 serial pembuka Heisei ya, yaitu 3 Dyna dan Gaia. Itu jadi Gamma Future ini melambangkan Heisei Ultraman gitu ya. Dan Alpha H ini Ginga X Orb ya, itu kan serialnya berurutan itu dari Ginga X Orb, dan Ginga X Orb ini sendiri termasuk Ultra New Generation. Jadi mungkin Alpha H ini form yang mewakilkan New Generation Ultraman gitulah ya. Dan ada satu karakter lagi yaitu yang pasti kalian udah tahu, yaitu Riko Asakura, ini perankan oleh Tatsuomi Hamada. Jadi dia di sini juga membawa Ultra Z Riser ya. Ya jadi dia berubah jadi Ultraman Z dong? Enggak.
dia tetap jadi Ultraman Z ya, asal kalian tahu. Ya bukan asal kalian tahu juga sih, kalian pastinya udah tahu juga lah. Itu gua udah bahas di video sebelumnya, dan juga kalian pasti udah sering lihat di fanpack itu ya. Tetap Riko Sakura ini berubah menjadi Ultraman Z. Jadi kalau masih ada yang komen kayak gitu atau bilang kayak gitu, fix dia gak pernah update. Nah jadi walaupun tanpa Git Riser ya, jadi si Riku ini tetap bisa jadi Ultraman Z dengan menggunakan Ultra Z Riser. Nah dari mana dia dapat Ultra Z Riser ini ya? Mungkin di Ultraman Z pas tayang nanti dijelasin lah. Nah, ada satu karakter lagi nih. What? Satu lagi? Iya, ini karakter antagonis ya. Antagonisnya ini Shinya Kaburagi yang diperankan oleh Rihito Noda ya. Ya, nama pemerannya aja Rihito Noda ya. Pastinya ada kata nodanya berarti kotor ya. Kalau kotor itu biasanya yang jahat-jahat itu atau yang antagonis gitulah ya. Jadi ini cocok banget. Ya ini bukan easter egg atau apa ya. Ini hanya penafsiran kita sebagai orang Indonesia di mana Noda itu ditafsirkan sebagai sesuatu yang kotor, dan yang kotor itu selalu berhubungan dengan antagonis atau yang jahat-jahat ya gitu ya. Jadi ini bukan easter egg-nya orang Jepang ke penonton-penonton di anak-anak di sana atau orang-orang di sana, tapi ini hanya penafsiran kita sebagai warga plus 62 gitu aja. Jadi gak usah dianggap serius lah. Dan ya wajahnya ini familiar banget ya. Ya dia itu another Hibiki di Kamen Rider Zio kalau nggak salah ya. Dan di Ultraman Z ini dia jadi antagonis lagi. Ya gimana aja. Udah gua bilang tadi kata nodanya itu. Dan menurut gua ini antagonisnya ini keren banget gitu lah ya. Terutama dia itu pakai hazmat suit gitu ya. Jadi ya kayak ngadain penelitian terlarang tentang monster-monster gitulah. Habis itu disalahgunakan untuk menghancurkan bumi. Dan dia ini jahatnya mungkin kayak kena kerasukan kali ya. Jadi kalau misalnya pengen satu episode langsung tamat, antagonisnya ini dirukiah aja pakai siraman rohaninya Alpha H biar tobat. Dah lah lanjut. Di scene terakhir ini ada Ultraman Zero yang dirinya dihisap oleh semacam black hole ya. Bukan Evolve ya pelakunya. Bukan Evolve, oke. Dan pas sebelum dia benar-benar kehisap semua batang hidungnya sama black hole itu atau lubang yang tadi itu, dia ngasih Ultra Z Riser ini ke Ultraman Z ya sebagai awal dari kemunculannya sebagai Ultraman Z itu sendiri. Untuk scene berikutnya yang terakhir ya hanya semacam beberapa tampilan Ultraman Z beraksi melawan monster. Ada Gomora dan pas lawannya ini dibantu sama Scavenger ya, robotnya storage itu, dan akhirnya trial Ultraman Z pun selesai. Oke lah, sekian aja. Cukup sekian dari breakdown kali ini ya. Misal kalau ada bagian yang gua skip itu mohon maaf, karena gua cuma mau ambil intinya doang. Ya mungkin ini skripnya juga agak berantakan karena kondisi ini kita semua lagi ulangan juga ya. Dan kalau kalian mau diskusi bareng, kalian bisa komentar di bawah ya. Dan komentarnya juga harus positif ya, agar kalian itu tidak toksik lah intinya ya. Karena kita ini menganut semacam pemikiran anti toksik gitu lah ya. Well, jadi Ultraman Z ini akan tayang perdana pada tanggal 20 Juni 2020 jam 9 pagi ya waktu Jepang. Kalau di Indonesia itu jam 7 ya. Jadi stay tune aja di YouTube. Tunggu aja ya tanggal 20 Juni. Sebentar lagi kok, sisa berapa hari ya. Ini gua rekord tanggal 8 Juni, berarti sisa 12 hari lagi ya. Jadi stay tune aja di YouTube-nya Suburaya. Ya kalau kalian menonton trailernya ya bisa kalian cek sendiri di YouTube official Suburaya Ultraman ya. Itu ada kok. Masih ada sampai sekarang ya kayaknya. Ya, dan juga kalau kalian mau stay tune dan menonton Ultraman Z ini secara raw ya, itu kalian bisa saksikan juga di YouTube Ultraman officialnya Suburaya ya. Dan jangan lupa subscribe YouTube-nya juga biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru tentang seputar Ultraman Z di YouTube-nya Suburaya itu ya, YouTube Ultraman official. Dan jadi RTV juga bakal nayangin Ultraman Taiga ya. Hari ini gua record ya tanggal 8 Juni ya, nanti malam jam 8 kalau nggak salah. Jadi yang kangen sama Mbak Pirika mau nggak ditonton lagi RTV-nya, walaupun versi dubbing, tapi ya oke lah nggak apa-apa. Yang penting ya have fun aja udah ditonton gitu kan ya. Dan sekian dulu dari gua ya, kalau misalnya ada salah kata ya mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa like, comment, share ke teman-teman kalian suka tokusatsu, anime, superhero dan semacamnya. Dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami ya. Jangan YouTube-nya Suburaya doang, tapi kita juga dong. Well, gua promosi 2 kali tapi gak apa-apa ya. Oke, ya udah segitu aja. Salam sejahtera. See you in the next video. Bye breakers.